Tiga rombongan bus pariwisata kecelakaan maut di Batu dinyatakan tak layak jalan. Polisi tangkap 6 pelaku pengeroyokan dengan modus tantang tawuran. Harga cabai rawit makin melangit dan tembus Rp115.000 per kilogram. Halo, saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Jatim. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV, independen terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan sorotan pertama dari Kota Batu. Saudara, polisi mengungkap fakta kecelakaan di Batu ternyata izin angkut dan uji kir bus sudah kadaluarsa. Polisi juga melakukan ram cek untuk mengetahui kepastian faktor penyebab kecelakaan. Pasca olah tempat kejadian perkara atau TKP, Dirlantas Polda Jawa Timur, Kombes Komarudin mengungkapkan surat izin angkut bus telah kadaluarsa sejak 26 April 2020 dan uji berjalan atau KIR juga kadaluarsa sejak 15 Desember 2023. Polisi sudah memeriksa sopir dan kenek bus untuk mendalami seberapa jauh kondisi kendaraan. Polisi juga akan memeriksa PO bus. Sedangkan tim ahli telah melakukan ram cek untuk mengetahui secara pasti faktor penyebab rem bus mati sehingga menyebabkan kecelakaan. Setelah kita dalami bis dengan nopol DK 7942GB, ternyata surat izin angkutnya kadaluarsa pada tanggal 26 April 2020. Kemudian uji berkalanya pun, atau yang kita kenal dengan KIR, mati di tanggal 15 Desember 2023. Ini fakta sementara yang kami dapati dan hari ini proses pemeriksaan mulai dilakukan setelah interogasi awal yang kami lakukan semalam. Menurut keterangan awal dari supir yang bersangkutan tidak mampu memfungsikan rem kendaraan bis. Saudara, bus pariwisata yang terlibat kecelakaan maut di Batu Rabu 8 Januari malam ternyata berangkat bersama 3 bus lainnya. Yang memprihatinkan, 3 bus tersebut kondisinya juga tidak layak jalan. Bus pariwisata yang mengangkut 160 siswa SMK Global TI Badung Bali ternyata ada 4 bus. Saat 3 bus pariwisata lainnya yang tidak mengalami kecelakaan dilakukan ram cek, ternyata kondisinya tidak juga tak layak jalan. Dirlantas Polda Jawa Timur Kombes Komarudin mengatakan ada ban bus yang pecah dan retak. Kondisi ini sangat membahayakan awak bus dan para penumpang. Dan faktanya setelah kita cek, ketiganya tidak layak jalan. Oleh karenanya, kami mengambil keputusan agar pihak travel ataupun PO segera mengganti bis dengan yang layak jalan, hadirkan ke sini untuk membawa para peserta kembali. Polres Batu terus menyelidiki kecelakaan bus pariwisata yang menabrak sejumlah kendaraan di Kota Batu. Polisi juga fokus mengurus para korban kecelakaan yang tewas maupun luka-luka. Proses penyelidikan dan pendalaman untuk mengungkap penyebab bus pariwisata menabrak sejumlah kendaraan di Jalan Imam Bonjol, Kota Batu terus dilakukan. Polisi juga fokus mengurus korban tewas maupun luka-luka yang memerlukan perawatan medis. Para korban yang sudah pulih diminta keterangan tambahan untuk kepentingan penyelidikan mengungkap terjadinya kecelakaan. Menurut Kapolres Kota Batu AKBP Andi Yuda Pranata, ada 14 korban kecelakaan maut. 4 korban tewas, salah satunya seorang anak balita. Sementara 10 korban lainnya luka berat dan ringan. 2 korban luka berat yang dirawat di Rumah Sakit Hasta Brata Kota Batu, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang. Di IGD Rumah Sakit Hasta Brata ada 6 korban dan 2 diantaranya perlu operasi.
Untuk jumlah 14 totalnya, ya. Jadi meninggal ada 4 orang, kemudian 10 lainnya kategori luka, mulai dari 2 luka berat, kemudian 2 luka sedang, sisanya luka ringan. Untuk korban meninggal dan identitasnya sudah ketahui dari warga mana dan? Ya, ini kita sudah kantongi ada 1 balita dari 4 yang berumur 20 bulan. Kemudian yang 3 lainnya selain warga Jember, juga ada yang dari Kota Batu. Dan saudara, berikut kami sampaikan nama-nama korban tewas dan luka-luka pada kecelakaan maut bus pariwisata di Batu, Rabu 8 Januari malam. Bus tersebut mengangkut para siswa SMK Global TI Badung, Bali. Seperti diinformasikan Kompas TV, sebuah bus pariwisata yang mengangkut rombongan SMK Global TI Badung, Bali mengalami kecelakaan beruntun di Kota Batu Rabu 8 Januari malam. Diduga rem bus blong sehingga melaju tak terkendali dan menabrak sejumlah kendaraan. Rem blong diduga menjadi penyebab bus pariwisata melaju tak terkendali sehingga terjadi kecelakaan maut di Jalan Imam Bonjol, Kota Batu. Bus pariwisata yang berisi rombongan siswa SMK Global TI Badung, Bali ini menabrak sejumlah mobil dan sepeda motor di jalan menurun. Bus terus melaju sekitar 1 km dan kembali menabrak kendaraan lain. Bus baru berhenti setelah menabrak tiang lampu jalan dan pohon di sisi kiri Jalan Insinyur Soekarno. Sejumlah mobil dan sepeda motor yang tertabrak bus rusak parah. 4 korban dilaporkan tewas dan sejumlah korban luka-luka. Mereka sudah dibawa ke Rumah Sakit Hasta Brata Kota Batu untuk mendapatkan perawatan medis. Waktu itu dari sini itu kan ada apa, besinya yang depan itu mungkin coplok ya, krak dari aspalan itu saya lihat aja, kok ngatemnya sini, baru beda kecil ini, nggak tahunya kok dimasukkan sini. Cuma itu saya tahu. Terus kalau saya lihat busnya tidak ada yang terluka, penumpangnya tidak ada yang terluka. Kita ke sorotan kriminal. Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menangkap 6 pelaku pengeroyokan di Jalan Raja Wali, Surabaya. 4 dari 6 pelaku diantaranya masih di bawah umur. Para pelaku memvideo aksi pengeroyokan dengan modus agar diketahui lawan yang menantang. Inilah video amatir yang menunjukkan aksi pengeroyokan di Jalan Raja Wali, Surabaya. Sejumlah pemuda mengeroyok seorang pemuda dengan sajam dan balok kayu. Mirisnya, aksi tersebut disiarkan live di media sosial dan viral. Sedangkan yang menjadi korban adalah pemuda yang melintas di jalan dengan luka bacok di kepala dan badan. Pelaku melakukan aksi tersebut untuk disiarkan langsung atau live di media sosial dengan tujuan balas dendam atas tantangan lawan. Namun mereka salah sasaran orang yang melintas menjadi korban pengeroyokan. Polisi menyita 3 celurit, kayu balok, sejumlah handphone, dan 1 sepeda motor. Mencari validasi atau tantangan dari lawannya itu juga random. Jadi siapa yang komen dan menerima tantangan mereka, maka mereka akan mendatangi. Artinya itu ada? Ya, mereka tergantung gangster White Rascal. Terus Ya, White melakukan, Rascal. White Rascal. melakukan itu di live atau gimana? Di live? Ada yang live, ada yang hanya cuma video, baru mereka upload. Mereka sering baru kali ini yang ketahuan. Kenapa kok melakukan aksi seperti ini? Tujuannya apa? Itu balas dendam, karena kan sebenarnya kan lawan dulu yang bikin honor. Loh, emang kamu kenal sama korban? Kok balas dendam? Bukan sih, cuma timnya Salah sasaran. Jenengan yang salah sasaran, kamu yang salah sasaran atau gimana? Karena yang salah sasaran. Saudara, video yang dinarasikan Camat Asem Rowo, Surabaya digerebek sejumlah orang karena diduga menyembunyikan seorang perempuan beredar luas di media sosial. Tak pelak, video tersebut pun viral di media sosial. Kamu bisa komunikasi baik-baik?
Inilah video viral di media sosial yang bernarasikan seorang camat Asemrowo, Surabaya digerebek sejumlah orang di ruangannya yang diduga menyembunyikan seorang perempuan. Di video tersebut terlihat sejumlah orang mencoba masuk untuk mencari keberadaan seorang perempuan yang diduga sedang berduaan dengan camat di ruangan kerjanya. Kok kayak gini caranya ini? Man, bang, nggak apa-apa, jangan takut. Ya, nggak apa-apa. Kok ketemu, Devi, Pak Devi. Menanggapi viralnya video seorang camat digerebek berduaan dengan perempuan, Camat Asemrowo Surabaya Husnul Amin memberikan klarifikasi. Ia menegaskan video fitnah yang merugikan dirinya dan keluarga itu akan ditindaklanjuti dengan melaporkannya ke polisi. Camat Asemrowo Muhammad Husnul Amin membantah tuduhan menyembunyikan seorang perempuan di kantornya. Saat kejadian, ia sedang rapat dengan staf Alfian dan Devi. Tiba-tiba sekelompok orang mengetuk pintu keras dan berteriak ada perempuan di ruangannya. Dua stafnya ketakutan, Alfian sembunyi di balik pintu dan Devi di bawah meja. Diduga aksi sekelompok orang itu ada hubungannya dengan penertiban bangunan liar atau bangli di beberapa lokasi di Asemrowo. Penertiban dilakukan atas keluhan masyarakat karena bangli menyebabkan kemacetan. Penertiban pun berjalan lancar karena sudah ada sosialisasi. Namun ada sekelompok orang ingin bertemu terkait penertiban bangli. Mereka tidak sabar menunggu dan masuk secara paksa ke ruang kerja camat serta merekam video yang seakan-akan ia menyembunyikan perempuan. Karena itu Husnul akan melaporkan penyebar video ke polisi. Untuk melaporkan ke pihak berwajib karena ini sudah melanggar undang ITE, fitnah, sudah dirugikan saya, keluarga saya dirugikan dalam hal ini. Nanti saya berikan sama keluarga, mungkin akan ada laporan ke Polda karena ini sudah ngarah satu fitnah dan melanggar undang ITE. Saya menentukan ini sebagai warga di masyarakat, tapi malah begini kan. Jadi saya merasa ini sudah keterlaluan. Adabnya, pokok-pokoknya pada aparat kita ini main masyarakat, Pak. Jangankan jam siang-siang malam dulu saya datang, Pak. Banjir dulu, Pak. Sekarang subuh, Pak. Di Kota Jadwal kita itu tidak masalah semua pelayanan. Jadi kalau langkah hukum, ada rencana untuk kami melanggar langkah hukum. Dan nanti tinggal dulu sama keluarga. Itu dari kami. BMKG Juanda imbau waspada cuaca ekstrim di pertengahan Januari. Sesaat lagi informasinya, tetaplah di Kompas Jatim. Saudara, harga cabai rawit makin melangit di lapak pedagang pasar tradisional Tanjung Jember. Bahkan harganya tembus Rp115.000 per kilogram. Hal ini karena pasokan menipis dan pedagang harus mendatangkan cabai dari luar kota. Harga cabai rawit di lapak pedagang pasar tradisional Tanjung Jember melangit tembus Rp115.000 per kilogram dari sebelumnya Rp110.000 per kilogram. Hal ini karena pasokan menipis dan sulitnya mendapatkan komoditas cabai. Pedagang pun harus mendatangkan dari luar kota dan rela berbagi dengan pedagang lain. Sedangkan harga cabai merah besar di kisaran Rp60.000 per kilogram dan cabai rawit hijau Rp80.000 per kilogram. Harga yang terus melangit berdampak pada turunnya omset penjualan karena tingkat daya beli konsumen juga turun. Saat ini banyak pembeli berburu cabai rawit kualitas kurang baik dan layu dengan harga masih mahal, yakni Rp95.000 hingga Rp100.000 per kilogram. Saat ini perkembangan harga agak mahal. Kemarin sempat berapa, Bu? Kemarin sempat 110. Sekarang? Sekarang naik lagi 115. Itu jenis apa? Jenis yang bagus, yang ori yang bagus, yang paling bagus. Cabai rawit ya? Iya. Tapi barangnya gimana, Bu? Barangnya ya bagus. Kalau sekarang yang kayak gini nih 100. Sulit nyari barang. Langka ya. Sementara itu, tanaman cabai di Kabupaten Kediri rusak saat musim hujan. Hal ini membuat hasil panen menurun sehingga merugikan petani.
Petani di Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, terpaksa mencabut sejumlah tanaman cabai yang batangnya membusuk dampak musim hujan. Petani mengaku tingginya curah hujan membuat kadar air tinggi. Hal ini membuat batang tanaman cabai busuk lalu mati. Sebelumnya, saat cuaca normal, petani dapat memanen cabai hingga 2 kuintal per 6 hari. Namun kini hanya bisa memanen 2 kg cabai per 6 hari. Bahkan ada juga petani yang tidak mendapatkan hasil panen. Hal ini membuat petani cabai merugi jutaan rupiah. Meski saat ini harga cabai mahal, mereka belum mendapatkan keuntungan. Cuaca hujan tinggi, akhirnya kan nggak kuat. Kebanyakan busuk batang, Mas. Busuk batang. Iya. Terus ini mengalami penurunan panen, Pak. Gimana ya? Diarani panen ini belum, Mas. Belum ada hasilnya. Belum ada hasilnya malah. Menanam lombok di sini ya, mulai hari ini belum ada hasilnya. Nah, kalau seperti ini bangkrut, Mas. Kalau diprediksi sewani sawah antara biaya penanaman bangkrut ini. Bangkrut. Iya. Karena busuk itu, Pak ya. Karena belum ada hasilnya sudah mati itu loh, Mas. Saat ini harga cabai di tingkat petani di angka Rp75.000 per kilogram. Petani memprediksi kenaikan harga cabai terus terjadi karena musim hujan. Ismail Hasan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Pemkot Surabaya bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juanda mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim hingga pertengahan Januari. Cuaca ekstrim dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti hujan lebat, banjir, petir, puting beliung, dan hujan es. Kepala BMKG Juanda, Taufik Hermawan menyebut wilayah Jawa Timur termasuk Surabaya memasuki puncak musim hujan. Peningkatan La Nina juga menjadi salah satu faktor peningkatan potensi bencana hidrometeorologi dibandingkan periode sebelumnya. Hujan yang akan terjadi di Surabaya dalam beberapa hari ke depan, intensitasnya sedang hingga lebat dengan durasi tak menentu tergantung pertumbuhan awan. BMKG Juanda memprediksi cuaca ekstrim dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti hujan lebat, banjir, petir, puting beliung hingga hujan es. Adanya fenomena gelombang atmosfer seperti low frekuensi yang melintas mengakibatkan peningkatan pertumbuhan awan di beberapa wilayah. Peringatan tersebut membuat Pemkot Surabaya menyiapkan sejumlah langkah antisipasi. Di antaranya normalisasi box culvert dan 315 pompa air di 77 lokasi disiagakan untuk mewaspadai hujan lebat berpotensi menjadi genangan dan banjir. Karena apa? Karena saat ini kita masih berada pada puncak musim hujan. Setelah kemarin Desember, sekarang Januari, hingga nanti pada bulan Februari. Jadi potensi hujan es, angin kencang, sesaat, kilat petir, hujan lebat masih dimungkinkan terjadi di beberapa wilayah di Jawa Timur, termasuk di Surabaya. Cukup efektif ya, meskipun masih kurang. Jadi kalau parameter genangan itu ada tinggi genangan, luas genangan, lama genangan, maka kita baru bisa menghandle itu lama genangan. Dengan rumah pompa itu kita percepat genangannya supaya jadi tidak ada. Kalau lama genangan ini bisa kita reduksi, maka kalau tinggi genangan dan luas genangan itu juga akan. Menikmati sate jamur pilihan santapan untuk vegetarian. Usai jeda informasinya, tetaplah bersama kami. Saudara, bagi Anda para vegetarian dan tetap ingin mengkonsumsi sate, kami punya alternatifnya. Ya, Anda bisa makan sate jamur dengan rasa yang tak kalah lezat dan nikmat, karena jamur kaya akan protein serta vitamin. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa.
Makanan khas Indonesia sate ayam dan kambing memiliki cita rasa yang lezat. Daging yang dipotong-potong kecil ini bisa disantap dengan bumbu kacang maupun kecap. Namun, jika Anda vegetarian dan tidak mengkonsumsi daging, salah satu kedai di Kampung Semolowaru Elok, Surabaya menyediakan hidangan menu olahan jamur seperti sate jamur. Untuk mendapatkan olahan jamur yang lezat, jamur tiram dikukus terlebih dahulu. Kemudian diiris kecil-kecil dan ditusuk menggunakan tusukan sate. Olahan tersebut teksturnya tidak berbeda jauh dengan sate ayam dan kambing. Pengolahannya juga sama dengan sate pada umumnya, yang dibakar dan diberi kecap serta bumbu kacang. Beberapa bulan dibuka, kedai sate jamur ini sudah banyak diminati pengunjung. Kedai ini kan menyiapkan sate jamur, gantinya daging ayam atau daging kambing. Jadi saya suka, kebetulan saya vegetarian, jadi makan sate jamur. Untuk harganya sendiri gimana Bu menurut Anda? Nggak mahal sih, 10 tusuknya 25.000. Mantap Mas rasanya. Mulanya, pemilik kedai membuat olahan jamur menjadi sate karena ingin membuat makanan sehat dan bebas kolesterol. Selain banyak manfaatnya bagi kesehatan tubuh, menu sate jamur ini juga bisa dinikmati bagi orang yang tengah diet. Untuk kedai ini kami menyediakan sate jamur, Pak. Itu gimana buatnya? Untuk cara buatnya kami itu dikukus dulu, dikukus, habis itu dipotong-potong kecil-kecil sekitar 3 cm lah. Habis itu bakar dulu, bakar setengah matang, habis itu kami oles bumbu-bumbu, kayak bumbu kacangnya itu sama bumbu cabainya dikasih olesin itu ya? Iya, dioles-oles gitu. Sementara itu, harga per porsi sate jamur ini Rp25.000 dengan 10 tusuk sate. Kedai sate jamur ini pun selalu ramai pembeli saat sore hari, terutama saat akhir pekan. Mahendra Triginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.